Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabi la nabiyya ba'dah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat sempat dan nikmat sehat, sehingga kita bisa melakukan dakwah pada siang hari ini. Kedua kalinya, salawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, dengan kata lain minaz zulumat ilan nur. Izinkan saya Indra Ardani, NIM 2003024, kelas jurusan manajemen dakwah A, ingin menyampaikan sebuah dakwah yang berjudul pentingnya ilmu dakwah. Sebelum kita masuk ke materi, marilah kita mengetahui pengertian dari ilmu dan dakwah. Ilmu berarti pengetahuan yang dilakukan secara sadar, yang menyelidiki, menemukan, meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Sedangkan dakwah adalah mengajak, menyeru, memotivasi, serta memberikan hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan kepada manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa ilmu dakwah adalah suatu ilmu yang membahas mengenai kebaikan-kebaikan seseorang yang diberikan kepada orang lain, agar kebaikan-kebaikan tersebut dapat menjadi amal jariah bagi seseorang. Dengan menyampaikan dakwah kepada orang lain, maka secara otomatis ilmu kita atau ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan kita telah membagi ilmu yang kita dapatkan kepada orang lain. Adapun kenapa ilmu dakwah itu sangat penting di era sekarang ini? Dikarenakan jikalau kita mempunyai ilmu tanpa adanya dakwah, maka ilmu itu akan sia-sia. Kenapa saya mengatakan demikian? Dikarenakan percuma kita mempunyai ilmu, akan tetapi kita tidak mampu untuk membagi ilmu tersebut. Yang kedua, kenapa dakwah itu sangat penting dan dikaitkan dengan ilmu? Dikarenakan jikalau kita berdakwah akan tetapi kita itu tidak memiliki ilmu pengetahuan yang cukup, maka secara otomatis dakwah kita tersebut akan ditolak oleh masyarakat yang mendengarnya. Saya akan menyampaikan berbagai macam cara untuk menyampaikan sebuah dakwah. Yang pertama, jikalau kita berdakwah atau menyampaikan kebaikan kepada anak yang berusia 6-12 tahun, maka yang kita harus miliki adalah bagaimana cara penyampaian kita itu harus menarik, harus lucu, harus dengan suasana yang berbahagia. Dikarenakan usia segitu atau usia yang 16-12 tahun, anak-anak di sana masih membutuhkan yang namanya hiburan. Jikalau kita menyampaikan sebuah dakwah di usia yang 6-12 tahun dengan cara terlalu serius, maka anak-anak tersebut akan cepat bosan. Yang kedua, kita harus menyampaikan dakwah, harus mengetahui serta memahami kondisi yang dimana masyarakat yang kita dakwahi tersebut benar-benar mengetahui di mana letak dan kata bahasa kita yang benar. Dikarenakan kenapa? Contoh saja, jikalau kita berdakwah di tempat masyarakat terpencil, maka di sana kita tidak perlu menyampaikan dakwah kita dengan kata-kata ilmiah, dikarenakan mereka di sana kurang mengetahui tentang kata-kata ilmiah tersebut. Jikalau kita menyampaikan dakwah kita dengan kata ilmiah, secara otomatis dakwah kita itu akan sia-sia. Kenapa dikatakan sia-sia? Dikarenakan percuma kita menyampaikan dakwah, akan tetapi audien atau masyarakat itu tidak mengerti dengan dakwah yang kita sampaikan.
Untuk itu, saya mengajak kepada teman-teman semua yang ingin menyampaikan dakwah atau ingin membagi kebaikan, maka saran saya kita harus melihat orang yang kita dakwah itu seperti apa. Contohnya orang yang kita dakwah itu orang yang kurang akan pengetahuan, kita tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu tinggi. Sedangkan orang lain itu tidak pernah mengetahui bahasa-bahasa ilmiah tersebut. Di sini kita dapat ambil kesimpulan bahwa ilmu dakwah itu sangat penting di era sekarang ini dikarenakan banyak orang yang beranggapan bahwa ilmu dakwah itu biasa-biasa saja, hal sepele. Padahal tanpa adanya ilmu dakwah ini, orang-orang tersebut tidak akan pernah yang mengenal namanya agama Islam. Dikarenakan pada zaman dahulu, pada zaman Rasulullah SAW, dari sana telah dimulai yang namanya berdakwah. Untuk itu marilah kita tingkatkan, kita kembangkan, serta kita memotivasi diri untuk selalu berdakwah. Walaupun dakwah kita itu terlihat sepele di mata orang lain, akan tetapi secara pribadi itu merupakan suatu hal yang luar biasa dikarenakan kita sudah membagi ilmu yang diberikan oleh orang-orang yang telah memberikan kita ilmu tersebut. Mungkin demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah semata, dan apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.